Maka Idul Fitri atau Yaumul Fallah, hari kemenangan, itu bukanlah milik orang-orang yang hanya sekedar Ramadan kemarin berpuasa menahan lapar dan haus saja. Tetapi Yaumul Fallah, hari kemenangan yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang menang melawan hawa nafsu, menang melawan syahwat, menundukkan hawa nafsunya, menguasai hawa nafsunya. Nah, Lebaran, Idul Fitri, Yaumul Fallah milik mereka. Apakah saya termasuk? Apakah kalian termasuk? Wallahu a'lam, hanya kita yang tahu. Karena Ramadan itu kita puasa kemarin bukan cuma nahan diri dari lapar dan haus saja. Kalau nahan diri dari lapar dan haus, seekor unta saja bisa dia 3 bulan gak minum. Tetapi intisari adalah yakni menahan seluruh anggota tubuh, zahir dan batin. Zahir, kedua mata, hidung, mulut, tangan, kaki, dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya menahan diri dari lapar dan haus. Dan intinya adalah ketika berperang melawan hawa nafsu, kita menang. Maksudnya menang apa? Kita berhasil menundukkan hawa nafsu. Menundukkan hawa nafsu, menguasai hawa nafsu. Ya. Yakni tuba anna syahwata tusayyirul muluka abida was sabra yusayyirul abida muluka. Hawa nafsu, syahwat itu bisa menjadikan raja itu bisa menjadi budak. Orang bisa hancur, bisa rusak, bisa celaka kalau dia tidak bisa menundukkan hawa nafsu. Sebaliknya, kesabaran, sabar. Ya, sabar dalam menghadapi semua masalah apapun, semua perkara apapun. Jadi sabar itu bukan hanya sabar dalam ujian saja. Ketika diuji oleh Allah, ya, sabar. Bukan hanya itu. Bahkan sabar dalam ketaatan, paham nggak? Dalam ketaatan, dalam kepatuhan, dalam ibadah kita juga harus bersabar. Sabar. Ya. Dalam hal sholat, sabar. Kita sholat 5 waktu, baca Quran, ibadah, baca wirid, baca rotib, hadir majelis taklim, menggugurkan kewajiban, harus sabar. Jadi sabar ini maknanya harus luas. Bukan hanya sabar di dalam menghadapi ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah, tetapi sabar juga di dalam berbuat taat, patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya sabar. Ya, ini orang kita kan beribadah, ya harus sabar. Karena itu taklif, perkara yang dibebankan kepada kita, kewajiban kita. Jadi harus sabar. Sabar dalam menghadapi ujian, cobaan. Lihat bagaimana Nabi Allah Yusuf. Alam tara Yusuf wa Zulaikha. Nabi Allah Yusuf alaihissalam, beliau dimusuhi oleh kakak-kakaknya, tapi beliau sabar. Nabi Allah Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam sumur, berusaha untuk dibunuh, tapi beliau sabar. Diperjualbelikan menjadi budak, tetapi beliau sabar. Dimasukkan penjara, tetapi beliau sabar. Sehingga karena kesabaran beliau, yang awalnya budak, beliau menjadi seorang raja. Sebaliknya, Zulaikha yang awalnya punya kedudukan jabatan yang tinggi di Mesir, karena hawa nafsunya, syahwatnya yang tidak bisa dia kuasai kepada Nabi Allah Yusuf, akhirnya apa? Sayyidatuna Zulaikha yang awalnya raja, ibarat kata awalnya raja, ya, yang awalnya istri seorang wazir, akhirnya menjadi gembel,
sampai buta matanya di pinggir jalan, sampai saking cintanya, ya, tapi karena cinta karena hawa nafsu, cinta karena syahwat. Sampai ketika anak-anak kecil lewat, anak-anak kecil godain Siti Zulaikha. Karena waktu itu Siti Zulaikha bikin gubuk kecil di pinggir jalan. Zulaiha, Zulaiha, Yusuf mau lewat. Apa kata Sayyidah Zulaiha? Saking cintanya, itu bukan Yusufku, karena aku bisa mencium aroma telapak kaki kuda Yusufku. Gila dia, sampai gila, saking cinta. Nah, tetapi buktinya apa? Ketika menikah dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam, Nabiullah Yusuf letakkan ridaknya, sorbannya, sehingga kembali awet muda. Nah, ketika itu mulai Siti Zulaiha ketaatannya kepada Allah bertambah, sehingga apa? Nah, Siti Zulaiha bahkan lebih cinta kepada Allah daripada cinta kepada Nabi Yusuf. Kalau dulu dia lupa segala-galanya karena Yusuf. Ra'at qamar galat ya Yusuf, ra'at kawakib galat ya Yusuf, ra'at syams galat ya Yusuf. Dia lihat bulan, dia bilang Yusuf, wahai Yusuf. Dia lihat bintang, dia lihat Yusuf. Dia lihat matahari, Yusuf. Tapi setelah menikah dengan Nabiullah Yusuf, tidak ada hawa nafsu, tidak ada syahwatnya lagi. Akhirnya apa? Kecintaannya Nabi Yusuf sampai bikinkan tempat khalwat, tempat menyendiri untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Sayyidah Zulaiha mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai dia lupa sama Yusuf. Nah, Ramadan kemarin itu adalah bulan untuk melatih kesabaran dan bulan juga untuk memerangi hawa nafsu, sehingga Syawal atau Yaumul Falah, hari kemenangan, adalah milik, sekali lagi, milik orang-orang yang menang melawan hawa nafsu. Tidak harus sabar. Ente bagaimana nanti menjadi anak, dihina, dicaci, dimaki, difitnah setiap hari. Tapi anak sabar. Ada anak balas hinaan mereka, ada anak balas cacian mereka, anak-anak balas fitnahan mereka. Enggak. Ketika kita mau berjuang, ketika kita mau berdakwah, ya harus siap ujiannya itu. Jangankan kita, kakek-kakeknya kita orang, Nabi Muhammad difitnah, diuji, dihina, dicaci, dimaki, dibilang tukang sihir, dilempari batu. Terus kita yang mau mewarisi dakwahnya beliau mau enak-enakan gitu? Nggak bisa seperti itu. Imam Hasan diracun sampai keluar isi perutnya. Imam Husain dipenggal kepalanya, ditaruh di ujung tombak, dipertontonkan. Ini loh cucunya Muhammad saja melawan kami. Kami potong lehernya, apalagi cuma kalian, wahai rakyat. Imam Ali Zainal Abidin dalam riwayat diracun. Imam Muhammad Al-Bagir ketika masih kecil udah masuk penjara barengan. Putri-putri Rasulullah, cucu-cucu Rasulullah yang perempuan diikat tangannya, diborgol, ditawan, diarak kayak binatang. Nah, itu sudah merupakan warisan kita orang. Makanya kita lihat, pernah anak marah ketika anak dihina, dicaci, dimaki, difitnah. Ya. Nanti lihat di media sosial orang yang fitnah anak, caci anak, maki anak. Sebab kenapa? Itu sudah merupakan bagian daripada warisan kami. Kalau udah merupakan bagian warisan, mau mereka caci, maki, fitnah, sampai sobek mulut mereka, Bahar bin Smith tetap akan menjadi seorang Bahar bin Smith. Paham? Nah, jadi Yaumul Falah